Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Reni, NIM 1051191191078. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah dibuat sesuai jurnal yang dipilih. Di sini jurnal saya berjudul yang telah saya pilih itu analisis metode KNN dalam klasifikasi data iris bunga. Sebelum dapat membaca sebuah data, kita perlu mengimpor library yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan library NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Kemudian ada sklearn. Nah, kemudian kita running untuk yang pertama, kemudian ke sel yang kedua. Ini itu fungsinya untuk mengupload file CSV. Kita bisa running. Kita upload. Di sini saya menggunakan dua data, yaitu ada data pertama dan data kedua. Data pertama ini berisi 30 data. Bisa dilihat 30 data, terus kita running untuk mengupload file yang kedua. Di sini data keduanya berisi 30 data. Jadi yang saya gunakan itu untuk program ini ada sekitar 60 data. Nah, kemudian lanjut kita ke sel yang keempat. Ini itu data frame ya. Data frame ini merupakan struktur data dua dimensi yang berbentuk tabular, yaitu mempunyai barisan kolom. Ini tuh dengan cara import terlebih dahulu library Pandasnya, itu tadi di sel yang pertama, import Pandas ASPD. Kemudian dilanjutkan dengan membuat variabel data yang menyimpan beberapa list dan menggunakan fungsi data frame untuk membuat data frame. Itu contohnya dengan kode df sama dengan pd dot data frame sekian. Nah, kemudian ini tuh array ya, kita matriksnya. Kemudian kita running. Kemudian kita lanjut ke sel yang kelima. Nah, di sini sel yang kelima ini berfungsi untuk memanggil KNN. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengimport fungsi connect-post classifier dari package sklearn, yaitu yang di sel yang pertama itu ada from sklearn .neckport import connect-post classifier. Nah, kemudian pada langkah memanggil KNN di sini kita menggunakan KNN sama dengan connect-post classifier dalam kurung n neckport sama dengan 4. Nah, 4 ini adalah nilai K. Nilai K ini yang ditentukan dari jurnal yang saya pilih. Yang ditentukan itu nilai K-nya sama dengan 4. Nah, kemudian untuk fit modelnya dengan data latih dan target atau tabel, itu masukkan data training pada fungsi klasifikasi KNN itu menggunakan knn.fit_xtrain ytrain. Kita running, hasilnya itu adalah 0,93. Nah, kemudian kita lanjut ke sel yang ke-6, itu prediksi. Nah, prediksi ini kita menentukan hasil prediksi, yaitu dengan kode ypred sama dengan knn predict xtrain. Nah, untuk print classification report ini bisa dibilang classification report yang terdapat precision, recall, FR score, dan support. Terus itu masing-masing matriks tersebut itu dihitung berdasarkan confusion matrix. Kita running. Nah, dari hasil running kode tadi menunjukkan bahwa algoritma KNN yang telah kita lakukan dapat mengklasifikasi semua observasi, yaitu 30 data dari data pertama dalam set tes dengan akurasi 93% dan 94%, yang artinya sudah sangat bagus. Nah, ini tuh contoh untuk data yang pertama. Kalau data yang kedua tinggal diubah di xtrain dan ytrain, yaitu xval, yval. Nah, kemudian kita lanjut ke sel yang terakhir, yaitu sel ke-7. Di sini sel ke-7 ini
kita bisa menggunakan fungsi prediksi pada library untuk memprediksi kelas suatu data. Bisa dilakukan di data pertama dan data kedua, yang totalnya itu ada 60 data. Di sini sebagai contoh saya menggunakan data yang kedua, yaitu di baris kelima ya. Nah, hasilnya itu bakalan setosa, harus setosa nih. Jadi kita running dan hasilnya setosa, berarti data kita sudah benar. Nah, jadi itu penjelasan singkat dari program saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.